Kami pengurus dan jemaat GBI Flame Alam Sutra mengucapkan Merry Christmas! Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Tuhan, kita mau sama-sama katakan, oh Yesusku. Oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Kaulah Allah
puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Katakan sekali lagi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari katakan sembah. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorak bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Joy to the world. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare
bersih. Haleluya. Sama-sama kita katakan Gloria. Gloria. Muliakan Tuhan. Gloria. Muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga. Tinggi-tinggi dalam surga. Tentara Tuhan yang kudus. Tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Sorak-sorak kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Yes, terima kasih Tuhan. Kau layak ditinggikan Tuhan. Kau layak untuk diagungkan Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan menyambut Engkau Tuhan setiap hari Tuhan. Yesus. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Lambang pemerintahan ai atas bahunya dan namanya pun disebut orang Penasehat ajaib, Allah yang
Juru selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru selamat dunia. Mari katakan penasehat, penasehat ajaib. Ya benar itu Engkau Tuhan, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan,
Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala anugerah dan kebaikan-Mu. Kiranya pujian dan penyembahan kami, pengagungan kami, menyenangkan, menyukakan hati-Mu. Di Natal yang manis, yang indah ini Tuhan, kami mengingat segala kebaikan-Mu. Itu sebabnya Tuhan kami datang kepadamu Tuhan mempersembahkan yang terbaik dari hidup kami, menaikkan pujian kami dan penyembahan kami. Tuhan, sekali lagi Engkau disenangkan, disukakanlah atasnya. Ini waktunya kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan sampaikan isi hati-Mu melalui khotbah pembacaan Alkitab. Sehingga kami Tuhan diberkati, firman-Mu merema dalam hidup kami. Sehingga kami Tuhan semakin mengasihi Tuhan dan melayani Engkau Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami siapkan hati kami dengarkan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Semua saudara-saudara kita ucapkan dan kita berkata, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kalau hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan kembali untuk mengadakan Natal sebagai cinta kasih kita, mengingat segala kebaikan Tuhan bahwa Dia turun ke atas muka bumi ini meninggalkan kemuliaannya di sorga dengan satu tujuan untuk menyelamatkan kita yang terhilang. Itu sebabnya saudaraku kita mau merenungkan firman Tuhan yang mengokohkan firman-Nya dalam hidup kita supaya kita menjadi umat Tuhan yang kuat, umat Tuhan yang berkenan, umat Tuhan yang melayani Tuhan. Kita lihat di dalam Alkitab kita saudaraku dari Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara-saudaraku, saya sangat yakin betul bahwa di dalam perencanaan sebuah pernikahan, maka tentunya saudaraku, keluarga yang hendak mengadakan pernikahan itu akan menyiapkan segala-galanya dengan baik, memberikan rencana yang sangat terperinci dengan baik, saudara-saudara. Semua diperhitungkan, semua saudaraku, dia membuat sebuah planning yang baik supaya nanti setelah di hari hanya pesta itu diadakan tidak meleset, saudara-saudaraku. Maka kalau nanti terjadi masalah di dalam sebuah pesta itu, tentunya akan membuat keluarga itu atau
di dalam pernikahan itu menjadi sangat memalukan dan membuat malu keluarga yang mengadakan pesta, saudaraku. Saudaraku, kebiasaan orang Yahudi kalau mereka menggelar pesta perkawinan, saudara-saudara, mereka mengadakan perkawinan besar-besaran dengan mengundang tentunya banyak orang, saudara-saudara. Pesta perkawinan digelar dan bukan hanya 1 hari. Bisa saudaraku mengadakan pesta itu berhari-hari. Tentunya disertai dengan perjamuan yang disebut adalah perjamuan anggur di malam harinya. Karena itu adalah sebuah pesta yang sangat meriah, dan kita tahu saudara-saudaraku bahwa di tradisi orang-orang Yahudi bahwa anggur itu adalah sesuatu yang sangat pokok sekali. Sebab kalau tidak ada anggur, saudaraku, itu akan mengurangi sukacita mereka. Itu adalah sebuah tradisi yang sangat hebat, yang sangat luar biasa yang mereka pertahankan, saudaraku. Saudaraku, dan ternyata di dalam pesta itu yang mereka adakan, tentunya mereka sudah mengadakan rincian-rincian yang sangat baik. Dan mereka mungkin sudah memperhitungkan jangan sampai meleset daripada perhitungan mereka. Sebab mereka juga kalau mengundang banyak orang, tentunya saudaraku sudah tahu berapa yang hadir. Tapi ternyata saudaraku, di dalam sebuah perencanaan mereka kehabisan anggur. Mereka kekurangan anggur, dan itu adalah perkawinan di Kana pada masa itu, saudaraku. Mengapa bisa terjadi demikian? Bukankah mereka, saudara-saudara, sudah mengadakan sebuah perencanaan yang baik? Bukankah mereka sudah merinci dengan baik, saudara-saudaraku? Saudara, ini menunjukkan kepada kita bisa terjadi demikian karena setiap perencanaan-perencanaan yang kita buat, Bapak Ibu, bisa saja tidak sesuai dengan harapan. Semua perencanaan yang kita buat bisa saja terjadi, Tuhan, tidak seperti yang kita inginkan. Dan yang di perkawinan di Kana ini, saya sangat percaya betul bahwa mereka sudah memperhitungkan dengan baik supaya jangan meleset, supaya mereka jangan kehabisan anggur. Tetapi pada kenyataannya di dalam perencanaan yang sangat baik itu, saudaraku, justru mereka mengalami kekurangan anggur. Walaupun sekali lagi sudah mereka merencanakan sesuai rencana. Saudara, ini adalah membuktikan bahwa sekalipun manusia sudah merencanakan dengan perencanaan yang sangat matang, perencanaan yang sangat baik sekali, saudara, ini adalah menunjukkan bahwa manusia ada batasnya. Bahwa semua manusia di dalam perencanaannya, saudaraku, tidaklah sempurna. Di dalam kondisi yang terjepit ini, yang seperti ini, saudaraku, apa yang perlu kita lakukan? Dalam kondisi yang sangat terjepit, mari kita, saudaraku, yang pertama, undang Yesus dalam semua perencanaan kita di dalam keluarga. Kalau kita melihat, saudaraku, dalam ayat yang kedua, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita dalam keadaan terjepit, supaya Tuhan mengadakan kepada kita mujizat yang sangat luar biasa, memberikan jalan keluar di dalam setiap tekanan masalah yang kita hadapi di dalam keluarga kita. Karena ternyata, saudaraku, bisa saja terjadi masalah, bisa saja terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Bahwa seperti di dalam perkawinan di Kana ini sudah mempersiapkan segalanya dengan matang, dengan baik. Tapi ternyata, saudaraku, apa yang mereka rencanakan tidak sesuai dengan rencana. Nah, kalau dalam keadaan yang seperti ini, kita dalam keadaan terjepit, saudaraku, supaya Tuhan melakukan mujizat dan memberikan jalan keluarnya, maka mari kita mengundang Yesus di dalam keluarga kita, di dalam segala perencanaan kita, saudara-saudaraku. Seandainya
kedua mempelai tidak mengundang Yesus hadir dalam pesta perkawinan mereka. Apa yang terjadi saudara-saudaraku? Yang terjadi adalah mereka pasti akan mendapat malu. Kenapa? Karena semua di dalam perencanaan mereka tidak sesuai seperti yang mereka harapkan. Tetapi ketika mereka mengundang Yesus di dalam perkawinan mereka, di dalam keluarga itu, maka Yesus melakukan mujizat yang sangat hebat, yang sangat luar biasa. Mereka kehabisan anggur, Tuhan mengubah air menjadi anggur. Saudara-saudaraku, yang terjadi sekali lagi adalah mereka akan malu sekali jika tidak ada Yesus di situ. Nah, kehadiran Yesus membawa berkat. Kehadiran Yesus dalam kehidupan mereka, saudaraku, bisa menjadi berubah. Yang harusnya mereka menanggung malu, yang mungkin mereka menanggung olokan, ejekan orang, menjadi pembicaraan banyak orang. Mereka pun, saudaraku, terselamatkan. Hidup mereka terselamatkan. Harga diri mereka terselamatkan. Sebab kenapa? Mereka mengundang Yesus. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita mengundang Yesus hadir dalam hidup kita. Maka kalau Yesus hadir di dalam setiap perencanaan kita, Yesus hadir di dalam keadaan kita terjepit sekalipun, maka kita akan terhindar dari segala bencana. Ya, setuju, katakan amin. Banyak orang, saudara-saudaraku, tidak mau mengundang Yesus dalam hidupnya. Orang yang seperti ini, saudaraku, adalah orang yang tidak membutuhkan Yesus. Mereka lebih mengundang, saudaraku, mengutamakan paranormal. Ketika mereka menghadapi keadaan yang sangat terjepit, mereka menghadapi tekanan, menghadapi masalah, menghadapi, saudaraku, di luar kontrolnya mereka, di luar kemampuan mereka, bukan malah menghadirkan Kristus dalam rumah tangga mereka, bukan menghadirkan Kristus di dalam keluarga mereka, bukan menghadirkan Kristus di dalam perencanaan mereka, tapi malah mereka pergi, saudaraku, ke paranormal. Mereka datang kepada para dukun, saudara-saudaraku. Mereka, saudaraku, malah mengutamakan okultisme. Mereka hidup, saudaraku, tidak lagi hidup di dalam berkat yang Tuhan sediakan. Kalau kita pergi ke paranormal, kepada perdukunan, okultisme, sekali lagi bukan berkat yang datang. Yang datang itu malah justru kutuk. Dan kutuk membawa mereka, saudaraku, kepada bencana dan juga kepada malapetaka. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku, undanglah Yesus dan izinkan dia berkarya dan dia tinggal di dalam hidup kita. Maka, saudaraku, kesulitan kita akan Tuhan ubahkan, akan Tuhan kendalikan menjadi berkat buat kita. Ada jalan keluar. Malapetaka, saudaraku, bencana itu Tuhan gantikan menjadi berkat. Kenapa? Karena Yesus hadir untuk memberkatinya. Saudara-saudaraku, apapun yang terjadi, jangan pernah kita, saudaraku, mengundang bukan Yesus. Jangan datang, saudaraku, ke paranormal. Jangan datang, saudaraku, kepada dukun, kepada okultisme, kepada penyembahan berhala, saudaraku. Mari kita datang dan hadirkan Yesus dan undang Yesus dalam hidup kita, berkarya dan tinggal dalam hidup kita. Saya sangat percaya keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan yang kedua, saudaraku, dalam keadaan kita terjepit, supaya mujizat Tuhan terjadi, bencana, masalah, tekanan, himpitan, bisa Tuhan ubahkan menjadi berkat, jalan keluar atas kita, dan memberikan kelegaan kepada kita, saudaraku. Mari minta pertolongan dari Tuhan. Amin, saudara. Ayat yang ketiga berkata begini, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ibu Yesus tahu
Memang ibu-ibu itu hebat ya. Mereka itu adalah penerawang yang sangat luar biasa. Ibu Yesus ini dahsyat. Saudaraku, Ibu Yesus mendengar mereka kehabisan anggur. Ketua panitia di dalam pesta itu, saudaraku, mereka jadi bingung. Para panitia-panitia juga bingung. Kenapa? Karena tamu undangan mereka semakin banyak yang datang. Sementara anggur sudah habis. Yesus tahu gundah gulanya hati mereka. Yesus tahu, saudaraku, gusarnya pemimpin pesta itu. Saudaraku, Ibu Yesus berkata, Yesus, mereka kehabisan anggur. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kalau kita di dalam ada masalah, kita sudah tidak ada lagi jalan keluar. Jalan kita mentok, Bapak Ibu saudaraku, sudah tidak bisa lagi kita berbuat apa-apa. Semua jalan yang kita buat mendatangkan kepanikan kepada kita. Kalau kita sudah dalam keadaan panik, saudaraku, jangan kita mengandalkan kekuatan kita. Jangan kita mengandalkan kemampuan kita. Tapi kita, saudaraku, datang kepada Tuhan, minta pertolongan. Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya dalam Mazmur 121 ayat 1 dan 2 berkata begini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu saudaraku, mari kita minta pertolongan dari Tuhan. So pasti Tuhan menolong kita, Bapak Ibu. Itu sebabnya Alkitab di dalam Matius 7 ayat yang ke-7 sampai 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Amin, Bapak Ibu. Apapun kesulitan yang kita hadapi saat ini, situasi yang sangat suram hari-hari ini, tidak ada yang bagi Tuhan yang mustahil. Tuhan, saudaraku, membuat semua yang impossible menjadi impossible. Yang membuat yang tidak mungkin itu menjadi mungkin, saudaraku. Sebab kenapa? Bagi Allah kita tidak ada batasnya. Yang penting kita datang kepada Tuhan minta pertolongan. Jangan minta pertolongan dari gunung-gunung. Artinya jangan minta, saudaraku, pertolongan di luar Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, minta pertolongan, dan Tuhan sanggup menolong kita. Amin, Bapak Ibu saudaraku. Yang ketiga, Bapak Ibu saudaraku, ketika kita dalam keadaan terjepit, ketika kita keadaan yang tidak, saudaraku, dapat lagi melakukan sesuatu dan nalar kita sudah tidak bisa lagi menyelesaikan setiap konflik, setiap masalah yang kita hadapi. Bapak Ibu, dalam ayat yang ke-7 berkata begini, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Dan Alkitab berkata, ayat 8 berkata, setelah mereka isi air itu, maka Yesus berkata, cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Air biasa diisi ke dalam tempayan. Dan mereka, saudaraku, yang ketiga, ketika kita di dalam keadaan yang terjepit, sudah tidak bisa lagi, saudaraku, kita menyelesaikan dengan cara kita, dengan cara-cara dunia ini. Mari kita, Bapak Ibu saudaraku, taat kepada Tuhan. Yesus berkata, isilah tempayan-tempayan itu dengan air. Maka saudaraku, para pelayan-pelayan itu mengisi tempayan-tempayan itu dengan air. Dan ketika mereka mengisinya dan mereka taat, mereka tidak komplain. Apa artinya mereka mengisi air? Mereka bukan kekurangan air, mereka hanya kekurangan anggur. Tapi karena mereka, saudaraku, taat kepada Tuhan, maka apa yang terjadi? Bapak Ibu saudaraku, Alkitab berkata, air berubah menjadi anggur. Saudaraku, apa sih arti daripada ketaatan itu? Bahasa Yunaninya adalah
hupako. Hupako itu saudaraku dalam arti adalah mendengar. Seorang murid mendengar suara dari seorang guru. Seorang anak mendengar suara seorang ayah. Seorang umat mendengar suara Tuhan. Jadi saudaraku, taat itu mendengar, menyimak. Taat itu juga saudaraku menyimpan. Taat itu saudaraku merenungkan. Taat itu juga bukan cuma hanya mendengar, bukan cuma hanya merenungkan, bukan cuma hanya menyimpan, tapi juga saudaraku melakukan apa yang dia dengar. Melakukan dengan apa yang didengar yang harus kita lakukan dengan tindakan sesuai dengan perintah si yang memerintah. Siapa yang memberikan perintah kepada kita untuk kita lakukan dengan taat Bapak Ibu Saudaraku. Maka saya sangat percaya ketika Yesus berkata kepada kita untuk melakukan sesuatu, maka lakukanlah dengan taat. Hupako. Maka kalau kita saudaraku menyimpan firman itu dalam hidup kita, merenungkannya, mendengarkannya, lalu kita praktek melakukannya. Saya sangat percaya saudaraku, Tuhan akan bertindak sesuai dengan firman-Nya. Dengan yang kita dengar itu, dengan yang kita simpan, yang kita renungkan itu, dengan kita action bertindak dengan sesuai dengan firman. Saya sangat percaya mujizat Tuhan terjadi atas kita. Yang setuju katakan amin. Saudaraku, bagi kita orang yang percaya, Tuhan menuntut ketaatan kepada kita. Tuhan menuntut ketaatan kepada kita dan pengakuan nyata kita bahwa kita percaya kepada Tuhan. Saudara, para pelayan itu mereka nggak ragu sama Tuhan. Tuhan ngomong, Yesus ngomong, isi tempayan itu dengan air. Mereka taat saja dan mereka percaya sama Yesus karena mereka tahu Yesus itu punya kuasa. Dan saudara harus tahu bahwa Yesus melakukan mujizat yang pertama adalah di pesta perkawinan di Kana. Jadi dalam konteksnya perjanjian baru saudaraku, bahwa Yesus itu adalah tanda-tanda hebat, tanda heran, tanda-tanda mujizat yang pertama yang dilakukan Yesus. Dan ini membuat kita sungguh kagum para pelayan-pelayan itu. Saudaraku, pelayan-pelayan panitia yang mengatur semua dalam pesta perkawinan itu, mereka sangat percaya betul. Mereka menjadi sangat nyata hati mereka, tidak ragu sama Tuhan. Bahwa apa yang diperintahkan oleh Yesus, mereka taat dan percaya. Maka apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Mereka tidak menjadi malu, tetapi justru Bapak Ibu Saudaraku, dengan ketaatan mereka, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan dengan ketaatan mereka, membuat kepala pesta menjadi kagum. Sehingga saudaraku, kepala pesta menegur yang punya pesta. Pak, salah kamu itu. Harusnya anggur yang enak dulu dibagikan. Setelah semua orang sudah puas, baru yang kurang enak. Ini anggur yang paling bagus, kamu simpan. Baru kasih sekarang. Mereka nggak tahu bahwa Yesus mengubah air menjadi anggur. Dengar baik-baik, yang dari Yesus, buatan Yesus, adalah yang selalu yang terbaik buat kita. Yang dari Yesus yang selalu sempurna buat kita. Saudaraku, ketaatan kita kepada Tuhan memberikan arah yang jelas dalam hidup kita. Petunjuk yang jelas atas hidup kita. Dan memberikan rancangan yang mulia indah atas hidup kita. Dia tidak pernah merancang yang buruk atas hidup kita. Itu yang dibilang oleh Yeremia.
29 ayat 11 bahwa rancangan Tuhan kepada kita adalah rancangan mendatangkan damai, sejahtera, yang memberikan masa depan yang penuh harapan, saudaraku. Itu sebabnya mari kita mau belajar taat. Saudaraku, bagaimana seorang tokoh yang bernama Ishak, dia mengalami berkat Tuhan yang sangat hebat, yang sangat luar biasa. Karena dia mau taat, dia mau melakukan firman, dia mau melakukan perintah Tuhan. Ketika terjadi kelaparan besar, saudaraku, kelaparan yang sangat hebat, Tuhan melarang Ishak supaya dia jangan pergi, saudaraku, ke Mesir. Tetapi supaya tetap Ishak tinggal di Gerar, suatu tempat yang ada di Filistin, saudaraku. Memang bukan perkara yang mudah tinggal di negeri orang asing. Tetapi Ishak memilih taat, saudaraku, kepada kehendak Tuhan. Ishak tidak berbantah dengan Tuhan. Tetapi Ishak tinggal di Gerar. Kenapa tinggal di Gerar, Bapak Ibu Saudaraku? Karena Tuhan memberikan perintah. Dia, saudaraku, taat. Dia mempercayai Tuhan. Dia tidak meragukan Tuhan. Dia tidak merasa bahwa Tuhan bohong kepada dia. Tetapi dia mempercayai Tuhan. Dia tinggal di Gerar, di Filistin. Maka, saudaraku, dengan ketaatannya, Ishak menabur di Gerar. Ketika, saudaraku, Ishak menabur di Gerar, apa yang terjadi? Tuhan memberkati Ishak 100 lipat kali ganda. Sehingga Alkitab berkata, Ishak menjadi sangat kaya. Bukan kaya. Apa bedanya kaya dengan amat sangat kaya? Kalau kaya biasa, tapi kalau amat sangat kaya, saudaraku, itu luar biasa. Amin. Uangnya sudah tidak lagi berseri, saudaraku. Saya bisa bayangkan bahwa Ishak ini bukan kaya, tapi Alkitab berkata sangat kaya. Kenapa dia sangat kaya? Karena dia, saudaraku, taat kepada Tuhan. Dia tidak meragukan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Dia percaya betul sama Tuhan. Itu sebabnya mari kita mau taat kepada Tuhan. Ini pemimpin pesta, saudaraku. Dan ini adalah melihat kemuliaan Tuhan. Sebab ada pelayan yang mau taat melakukan perintah Tuhan. Maka pemilik pesta itu pun tidak menanggung malu, tapi justru diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, dalam keadaan kita terjepit, dalam kita keadaan masalah besar dalam keluarga kita, walaupun kita sudah memberikan sesuai dengan rencana, kita membuat planning yang sangat baik. Di dalam sebuah planning kita, saudaraku, bahkan membuat ada yang kita atur dana untuk bisa menyeimbangkan kalau ada nanti yang kurang lebih. Kita tambah lagi 15%-nya untuk menutupi yang tidak terpikirkan. Tapi mereka membuat planning yang sangat baik itu. Toh juga, saudaraku, mereka bisa mengalami kehabisan anggur. Tetapi dengarkan baik-baik. Itu adalah menunjukkan sehebat apapun kita mendesain apapun, tanpa Tuhan, nothing. Dan itu membuktikan sehebat apapun planningnya kita, bahwa kita manusia terbatas, bukan sempurna. Tapi di dalam semua hal itu semuanya, mari kita datang kepada Tuhan, mengundang Yesus hadir di setiap perencanaan kita, dan dia berkarya atas rumah tangga kita, keluarga kita, dalam semua perencanaan kita. Dan kita minta pertolongan dari Tuhan. Jangan minta pertolongan dari paranormal, jangan minta dukungan dari orang-orang pintar yang ada di dunia ini, dari para dukun. Sebab nanti bukan berkat yang datang kepada kita, kutuklah yang datang. Tapi saya sangat percaya kalau kita datang minta pertolongan dari Tuhan,
berkat Tuhan oleh Tuhan curahkan kepada kita. Dan kita taat kepada Tuhan, saudara-saudaraku, mempercayai Tuhan dengan sepenuhnya. Saya sangat percaya keluarga kita pasti diberkati oleh Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Mengucap syukur kami Tuhan atas segala anugerah kebaikan-Mu. Firman-Mu Tuhan yang memberkati kami. Dalam keluarga kami Tuhan. Engkau Tuhan memberikan mujizat atas keluarga kami. Memberikan Tuhan jalan keluar dari segala kepanikan-kepanikan kami. Dari segala masalah yang kami hadapi. Tuhan Engkau hadir di dalamnya. Kami Tuhan mengandalkan Engkau dan kami mau taat kepadamu Tuhan. Sehingga kami melihat kemuliaan yang besar di dalam nama Yesus. Berkatilah jemaat-Mu semua. Tidak ada yang tidak diberkati. Semua di dalam berkat yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan melalui rekening yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Sekarang Tuhan kami memberikan persembahan kami buat Engkau. Kami memberikan persembahan kami dengan hati yang penuh dengan sukacita. Karena kami tahu Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sambil memberikan persembahan, Bapak Ibu Saudara dapat menyaksikan performance dance dari Flame Kids dan juga performance pujian dari WBI. Selamat menyaksikan. Damai sejahtera turun ke dalam dunia, telah lahir Sang Raja mulia. Bersorak-sorak sambut kedatangannya, Sang Mesias, Juru Selamat manusia. Bintang-bintang di langit pun mengkilau terang, Raja damai Yesus Kristus turun ke dunia. Hosana bagi Allah, Hosana bagi Raja, sambut Dia dengan hati yang gembira. Gloria in excelsis Deo, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Gloria in excelsis Deo, damai sejahtera untuk kita semua. Yeah, kesukaan bagi dunia dengar kabar sukacita telah lahir ke dunia juru
selamat manusia, menebus kita semua dari segala dosa-dosa. Sang anak Allah yang kudus telah turun dari surga. Kita sorga bergema lahir Raja mulia, kabar sukacita bagi segala bangsa. Glory, glory, haleluya. Mari semua sambut dengan penuh sukacita. Cita, cita. Damai sejahtera turun ke dalam dunia, telah lahir Sang Raja mulia. Bersorak-sorak sambut kedatangannya, Sang Mesias, Juru Selamat manusia. Bintang-bintang di langit pun mengkilau terang, Raja damai Yesus Kristus turun ke dunia. Hosana bagi Allah, Hosana bagi Raja, sambuti
Ayo wanita Kristus WBI Flame Alam Sutra, mari dengar kabar sukacita untuk seluruh dunia. Lahir juru selamat umat manusia, Yesus Kristus anak Allah disebut Immanuel. So jangan kita ragu, jangan kita bimbang, hanya Yesuslah jalan kebenaran dan kehidupan. Mari puji, sembah, tinggikan, agungkan Dia Yesus Kristus Tuhan Allah perkasa, Dia Raja damai. Sembah Dia Yesus, Raja damai. Sembah Dia Yesus, Tuhan Juru Selamat manusia. Haleluya, amin. Saat yang ceria hanya ada padamu, hari kawan yang setia, mohon suka yang teguh. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita angkat tangan kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur ibadah kita sudah selesai dan saya sangat percaya Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu Saudaraku, bawalah berkat yang berlimpah-limpah-limpah datang dari Allah Bapa kita di sorga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta bimbingan penyertaan penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai saat ini dan sampai selama-lamanya, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati katakan bersama dengan saya, amin, 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 amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, shalom.